Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jamaah zuhur di Masjid Pusdai yang saya hormati dan Allah muliakan. Satu perkara yang dalam pandangan atau menurut informasi yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, yang itu akan dipertanyakan pertama kali nanti di yaumil qiyamah, itu adalah tentang sholat kita. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesuatu atau satu perkara yang pertama kali akan ditanyakan kepada kita semua nanti di yaumil qiyamah, itu adalah tentang sholatnya. Bahkan sholat ini menjadi barometer kehidupan seorang manusia. Fa'in soluhat sa'iril amalih. Kalau seandainya sholat kita benar, maka dapat dipastikan seluruh amal perbuatan kita itu juga akan benar. Fa'in fasadat, tetapi sebaliknya kalau seandainya sholat kita tidak benar, maka sangat dimungkinkan amaliyah sehari-hari kita pun itu akan tidak benar atau rusak atau tidak lurus, tidak seharusnya, tidak semestinya. Karena itulah hadirin rahimakumullah, pantas kalau Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah kami, demikian juga seluruh keluarga anak turunan kami, sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, terimalah atau kabulkanlah doa kami. Hadirin rahimakumullah, salat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua sebagai umatnya melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Karenanya salat ini dikategorikan sebagai ibadah khusus, ibadah mahdoh, ibadah yang memang harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak memiliki hak, kita tidak memiliki kewenangan untuk merubah-rubah, menambah-nambah atau mengurang-ngurangi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah salat juga adalah ibadah personal, ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebuah hadis menyatakan bahwa komunikasi paling efektif antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita dalam keadaan bersujud. Aqrabu ma yakunu alaihil abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Tidak ada momen, tidak ada tempat, tidak ada waktu yang paling dekat antara seorang hamba mir rabbih dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajidun, kecuali ketika dia sedang bersujud. Artinya ketika kita sedang sholat. Namun demikian hadirin rahimakumullah, sekalipun sholat itu adalah ibadah personal, ibadah individual, ibadah yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengancam kepada kita semua
manakala ternyata sholatnya hanya sekedar melaksanakan saja, tidak menegakkan sholat itu. Fawailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kita semua, kepada manusia yang hanya melaksanakan sholat saja, tidak pernah membawa sholat itu dalam kehidupan keseharian kita. Tentu saja yang dimaksud atau yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana sholat itu dibawa dalam kehidupan keseharian kita, dibawa ke pasar, sholat itu dibawa ke kantor, sholat itu dibawa ke dalam kehidupan profesionalisme kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengusaha. Itu senantiasa membawa pesan-pesan sholat itu. Sebab kalau tidak demikian, maka Allah menggolongkannya sebagai yukazzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, salat itu adalah ibadahnya orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Karenanya hadirin rahimakumullah, kita dituntut juga selain sekedar suci daripada hadas, suci daripada najis, baik itu pakaian maupun badan kita, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, memohon kepada kita semua juga mensucikan pikiran dan hati dan pikiran kita semua. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu sekalian melaksanakan salat, atau tidak diperkenankan kita melaksanakan salat wa antum sukara, sedangkan kamu sekalian dalam keadaan sukara, artinya tidak memiliki kesadaran. Ini hadirin rahimakumullah logikanya, gitu ya, logikanya mafhum mukhalafahnya adalah manakala Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati salat dalam keadaan tidak sadar, itu artinya orang yang tidak salat, orang yang tidak melaksanakan salat, apalagi orang yang kemudian tidak menegakkan salat, begitu kan? Itu artinya adalah orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang hilang akalnya. Minimal ketika dia meninggalkan sholat, begitu ya, kita bisa katakan bahwa dia adalah sedang tidak waras, sedang tidak ingat apa-apa, sedang tidak memiliki akalnya. Karena tadi wala taqrabus shalah wa antum sukara. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga selain kita menjaga salat, melaksanakan salat, kita juga tentu saja ingin menegakkan salat itu dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.